Bapak Ibu di rumah, apa kabar? Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah talk show bersama GSKI Gajah Mada. Bersama para pembicara-pembicara dari GSKI Gajah Mada juga. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku melukis hatimu. Di ladang
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di acara bincang-bincang kita ngobrol bersama GSKI Gajah Mada. Pada hari ini Bapak Ibu, tema kita sangat menarik. Hari ini kita berbicara mengenai menjadi berkat di lingkungan kerja. Nah, sebelum Bapak Ibu menjadi bosan lihat saya lagi, minggu ini saya lagi. Hari ini saya mempunyai 2 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita bersama-sama kita berkenalan. Oh, yang ini tidak perlu berkenalan lagi karena ini Bapak Pendeta Santo F. Wijaya. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Pak Santo Wijaya sebagai perkenalan adalah tentunya Bapak Ibu kenal sebagai salah satu pendeta di GSKI Gajah Mada. Lalu beliau juga merupakan dosen IT dan praktisi IT profesional. Betul begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Satu lagi yang Bapak Ibu mungkin masih belum kenal, Bapak Rudi Setiawan. Bapak Rudi Setiawan ini selain seorang pelayan Tuhan di GSKI Gajah Mada, beliau juga seorang pengusaha. Shalom Pak Rudi. Shalom Bu. Shalom. Gimana Pak, ini sehat-sehat Bapak-bapak berdua nih dengan masa-masa yang lagi pandemi begini? Oke Pak? Baik. Baik ya, sehat ya. Pak Santo juga oke ya? Sehat. Sehat ya. Ini pertanyaan wajib setiap kali kita ketemu. Karena kondisi lagi belum pulih 100%. Kita masih menuju new normal nih Pak. Jadi kita mau bicara sedikit dulu Bapak Ibu mengenai masa-masa PSBB to new normal. Boleh ya Pak ya? Jadi saya sih sempat keluar. Saya sih terus terang saya juga Bapak Ibu saya seorang profesional yang bekerja juga di suatu perusahaan. Saya masih 100% work from home, tapi saya sempat keluar beberapa kali untuk melihat situasi di jalan dan ada beberapa keperluan tentunya dengan protokol-protokol yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, masih kita lihat di jalan-jalan dan di area-area tertentu orang masih mengabaikan protokol, ya kan? Masih cuek nih Pak. Masih nggak pakai masker atau pakai masker cuma di mulut doang, nggak efek sih sebenarnya. Menurut Bapak gimana? Menurut Pak Santo gimana? Baik, pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu di rumah juga mengetahui informasi ini bahwa sebenarnya pemerintah kita khususnya DKI Jakarta saat ini Tamara masih belum normal. Maksudnya masih diperlakukan PSBB transisi. Ya, transisi ini masa menuju new normal. Nah, memang saya perhatikan kebanyakan atau menjadi budaya culture orang Indonesia kalau dibuat satu perubahan sedikit aja itu dikira sudah normal. Belum, ini masih tahap uji coba. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita khususnya orang-orang tua harus memperhatikan hal ini dengan serius karena kalau kita menderita atau terjangkit penyakit virus dengan COVID-19 ini bukan hanya kita yang sakit tapi orang yang mengurusnya juga jadi sakit dan terus perhatikan kapasitas rumah sakit juga terbatas. Jadi kalau Tamara ketahui sekarang pemerintah untuk menampung orang sakit itu juga diperlakukan hotel atau tempat-tempat kantor yang jadi serba olahraga maksudnya tempat serbaguna itu dijadikan perawatan orang sakit untuk COVID-19 ini. Jadi perlu satu hikmat ya, khususnya kita orang Kristen harus berhikmat Tuhan lah kalau kita memang perlu beraktivitas di luar rumah ya harus menggunakan masker ya, harus dengan perlengkapan kesehatan untuk jaga jarak gitu. Karena kalau kita apalagi sebagai kepala keluarga yang berpergian terjangkit itu keluarga, anggota keluarga bisa kena. Nah, itu Bahaya ya, perhatikan. Oke. Jadi ini sebenarnya masih masa serius gitu ya. Orang-orang masih merasa oh mungkin sudah santai padahal belum ya Pak. Bahaya masih ada ya Pak ya? Iya, masih ada. Oke, saya tanya Pak Rudi. Pak Rudi ini pemilik bisnis. Apakah di tempat
usahanya sudah memberlakukan kerja di kantor full atau bagaimana Pak? Kita dari pertama terjadi COVID ini, pandemi ini, kami sudah memberlakukan namanya protokol. Setiap karyawan yang masuk itu kami cek panas, suhu panasnya, terus protokol cuci tangan dan jaga jarak itu kami lakukan di tempat kerja kami. Oke, jadi udah sesuai protokol semua ya Pak ya? Iya, sudah. Karena memang tempat kerja juga rawan ya Pak ya? Betul. Untuk penularan penyakit COVID-19 ini. Masih di masa-masa yang sulit ini, saya boleh bilang sulit karena memang secara perekonomian dunia dan Indonesia kurang begitu bagus ya Pak ya. Kita lihat kemarin juga dari Kementerian Keuangan juga masih memperkirakan sampai akhir tahun ini 2020 tingkat growth ekonomi kita juga masih minus diperkirakan. Jadi memang sulit Pak, banyak orang yang memang kena PHK, kena penghentian kerja, bisnis usahanya berhenti, bahkan ada yang sampai berhenti total, tutup full gitu. Nah ini imbasnya kan ke keluarga ya Pak ya, keluarga jadi sulit. Apalagi kalau memang mata pencarian hanya dimiliki atau dikerjakan oleh kepala keluarga saja. Kondisi kesehatan keluarga, keuangan jadi sulit. Menurut Pak Santo bagaimana nih? Kita sebagai orang Kristen yang memang mungkin terkena dampak secara lumayan drastis, apa yang harus kita lakukan Pak? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini Tamara, saya mau flashback sedikit bahwa dampak COVID-19 ini itu terasa menjadi krisis tahun 2020. Nah, perlu dipahami bahwa krisis ini berbeda dengan krisis tahun 1998 atau 2008. Negara kita juga waktu itu mengalami krisis, tapi krisis ekonomi saja. Tapi saat ini bukan hanya negara Indonesia, hampir seluruh negara di dunia. Kemarin saya mendapat informasi negara China pun merevisi pertumbuhan ekonominya. Apalagi kalau China sekarang Beijing setelah disibukkan dengan COVID gelombang kedua. Demikian juga Amerika yang sedang bergelut di bidang akibat COVID-19 ini. Saya rasa krisis ini sudah multidimensi. Ya bukan hanya krisis keuangan, ekonomi, juga krisis human. Orang, karena tingkat kematian semakin tinggi dan dampak ini salah satunya memang terhadap ekonomi. Ya, yang kalau saya khotbah, kalau Bapak Ibu mendengar khotbah saya sering saya katakan terjadinya tsunami pengangguran. Jadi kalau kita yang masih berkesempatan bekerja, Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan program ini, kalau Bapak Ibu merasa diberkati, bagi link share program ini ke teman, kolega Anda. Kalau Bapak Ibu lupa, dengar lagi karena ini cukup serius. Karena apa? Kita jangan mengeluh. Sekarang perusahaan-perusahaan skala menengah kecil, menengah besar sedang menghitung arus kas, cash flow-nya berapa lama dia bisa bertahan hidup. Dia sedang mengurangi pembiayaan atau biaya-biaya yang tidak perlu ditiadakan. Dan terakhir akan dilakukan pengurangan orang PHK secara besar-besaran. Dengan kata lain perusahaan-perusahaan kolab bangkrut. Nah demikian juga kita, apalagi ibu di rumah tidak kerja, anak masih balita, masih kecil, mengandalkan suami dan suami terkena PHK, jangan diomelin ibu-ibu. Pesan saya jangan diomelin ya. Karena saya juga lelaki ya baru dia. Kalau sering mendapatkan informasi atau kata-kata yang diulang-ulang terus seperti radio yang menyebalkan. Dan akhirnya menjadi stres. Akhirnya kalau akibat stres itu banyak penyakit gitu loh. Dia nggak produktif. Nah suami itu kepala keluarga harus dibuat nyaman, tenang. Itu akan keluar inovasi-inovasi yang cemerlang. Dan itu salah satunya adalah akibat kebenaran yang kita dengar melalui GSKI Gajah Mada ini. Jadi dengan kata lain jangan mudah mengeluh atau menyalai Tuhan kejadian ini. Karena kita kalau mendengar kebenaran firman Tuhan
siapapun hamba Tuhan yang berkhotbah, Bapak Ibu ikuti. Karena hari-hari ini akan terus terjadi. Dunia akan menuju ketidakpastian yang hebat. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, adalah satu bijak kita bersyukur ya, suami istri bisa diskusi, dialog. Pasti ada jalan keluar, pasti hikmat Tuhan ada. Apa yang kita lakukan? Kita berhemat, kita mengurangi belanja yang tidak perlu. Kalau perlu kita bisa mengkonsumsi makanan di rumah yang sederhana tapi sehat. Kita hitung, yang penting kita sehat. Kita mendengar kebenaran sampai akhirnya itu menjadi irama hidup kita. Itulah Yesaya 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Pak, amin. Menarik sekali Pak Santo. Untung saya bukan bagian yang mengomeli karena saya juga kerja. Jadi saya nggak mungkin mengomeli suami saya. Yang kedua tadi mengenai cash flow. Saya setuju sekali Pak. Mungkin buat Bapak Ibu yang di rumah sebagai catatan saja. Belum tentu sampai tahun depan kita masih bisa pulih. Jadi memang cash flow adalah yang terutama. Di keluarga setuju dengan kata Pak Santo. Jangan menggunakan uang untuk pengeluaran yang saat ini memang belum perlu. Cash itu paling dibutuhkan saat ini. Bukan cuman bagi perusahaan tapi juga bagi keluarga Bapak Ibu. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, saya masuk ke diskusi berikutnya nih Bapak. Dengan adanya Bapak berdua ini kan profesional dan pemilik bisnis, saya boleh tanya, bagaimana sih Bapak-bapak tetap mau beritahu Bapak Ibu di rumah untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita dan menjadi berkat di saat-saat seperti ini di lingkungan kerjanya masing-masing. Silakan, mungkin bagi Pak Rudi bagaimana? Mungkin saat ini kalau bicara soal PHK mungkin terjadi di mana-mana. Tapi yang pasti pertama kita harus tenang dulu. Memang kalau kita stres sudah pasti imun kita turun dan mudah sekali terjangkit penyakit. Nah itu salah satunya seperti sekarang ini mungkin banyak orang yang banyak ke olahraga. Nah itu salah satu untuk imun kita bertambah. Nah kalau soal bicara biaya itu kan tidak bisa berhenti seperti itu. Memang perlu ada diskusi dengan istri, dengan keluarga. Perlu adanya kejujuran bahwa semua serba sulit dan kita harus belajar mengikat pinggang. Benar-benar mengikat diri pinggang. Nah, kita harus jujur, yang tadinya mungkin kita makan enak, sekarang harus benar-benar merih. Makan ngirit aja ya Pak ya? Ngirit dulu. Seadanya aja ya Pak ya? Tempe tiap hari juga gak apa-apa lah ya Pak ya? Yang Nggak penting masalah, sehat ya? penting sehat. Yang penting Bapak juga olahraga kan yang pasti? Iya. Oke. Gimana menurut Pak Santo untuk tetap bersyukur dan jadi berkat tuh susah gak sih Pak? Saya mengomentari komen dari Pak Rudi ya. Sebenarnya mengencangkan ikat pinggang itu harus tuh. Khususnya apalagi ibu-ibu, hitung lingkar pinggang ibu, bapak ibu ya, ibu-ibu khususnya ya. Kalau memang udah di atas apa maksudnya kebesaran, itu berarti kurangin makan ibu-ibu. Jadi kesempatan pandemi COVID ini kesempatan lah. Khususnya suami-suami juga saya lihat yang menyaksikan program ini pasti tertawa walaupun dalam hati ya. Minta istri-istri itu melangsingkan tubuh dengan puasa Senin Kamis ya Pak Rudi ya. Kalau perlu Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari 1 minggu. Di samping irit beras ya, irit penghematan. Irit lauk, irit duit juga ya Pak Ya, ya. tapi jangan sampai sakit ya. Karena laki-laki kalau melihat istri yang langsing itu bisa bergairah. Ya dengan adanya COVID ini kebanyakan yang tadi saya katakan suami negatif, istri bisa positif loh. Maksudnya bisa hamil lagi. Nah, yang menarik di sini saya membacakan Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah garis bawah Tamara. Orang benar
Selama kita hidup benar, benar menurut Tuhan, kita imani kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh pemazmur. Tidak mungkin meminta-minta roti. Maksudnya dalam keadaan sulit bagaimanapun kita bisa menjadi berkat. Nah, garis bawahi Bapak Ibu, menjadi berkat itu bukan seberapa banyak harta yang telah kita miliki. Kita hitung berapa rumah kita, deposito kita, perhiasan kita, mobil yang kita miliki. Bukan di situ kita menjadi berkat. Tetapi seberapa besar yang telah kita nikmati. Tadi dikatakan kalau makan tahu tempe setiap hari boleh nggak? Oh boleh, justru itu sehat. Coba perhatikan Tamara, orang tua kita dulu. Makannya sederhana, enggak mungkin itu makan fried chicken setiap hari. Radang tenggorokan bisa terkena virus juga. Jadi menurut saya kita bisa bersyukur gitu. Menjadi berkat di sini salah satunya adalah bagaimana kita menguatkan teman, kolega, sahabat, keluarga besar yang sedang merasa prihatin, kesulitan, menjadi panik, ketakutan dengan ada COVID-19 ini. Kita menyebarkan dengan kebenaran-kebenaran melalui quote-quote dari Alkitab yang kita baca, kita menjadi berkat, kita share, menguatkan. Nah, itu menjadi berkat. Kita peduli bukan kita menunggu kita kaya, kita bisa menghormati orang tua. No, saat kita kaya orang tua kita sudah meninggal. Dari keadaan kita sekarang, hormatilah dia, perhatikanlah dia. Khususnya dalam keadaan pandemi ini, orang-orang tua merasa kesepian yang tidak dikunjungi. Kita bisa melalui WhatsApp call, bisa video, bisa share, apa aja. Maksudnya bisa menjadi berkat dengan apa yang kita miliki, apa aja. Sukacita, ketenangan yang tadi baru dikatakan. Kita tenang, kita teduh, kita bisa berdiam diri, kita komunikasi dengan Tuhan, kita bagi share. Itu jadi berkat. Baik, terima kasih atas sharingnya sedikit itu Pak Santo, cuman kena banget itu. Terutama bagian mengecilkan ikat pinggang. Ya, lumayan ya Pak ya, diet-diet tapi lumayan buat kurus ya Pak ya. Iya betul. Oke, lalu Pak sebagai orang yang bekerja nih, orang profesional yang memang bersyukur karena kita masih bekerja saat ini. Konkretnya menjadi berkat itu bagaimana sih Pak Santo di lingkungan kerja kita? Ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya perlu satu pertimbangan yang matang. Maksudnya begini, saya ini bekerja secara profesional sudah cukup lama ya. Sejak tahun 88 sebelum saya kuliah saya sudah bekerja Pak Rudi sampai sekarang. Jarang sekali saya tidak masuk kerja karena sakit. Jadi istri saya itu jadi saksinya walaupun saya mungkin sudah 10 tahun ini enggak pernah tidak kerja karena sakit. Bukannya sombong Bapak Ibu. Itu menjadi teladan. Maksudnya emang Pak Santo nggak pernah sakit. Sakit. Kadang-kadang flu ya. Sakit kepala gitu ya. Tapi hebatnya nggak pernah sakit kantong kering, itu hebatnya Tuhan. Puji Tuhan loh Pak itu. Saya tetap bekerja. Maksudnya saya bisa menjadi teladan. Yang utama di sini adalah tidak pernah atau jarang sekali datang terlambat. Nah Pak Rudi sebagai owner atau bisnis milik perusahaan, perhatikan tim Bapak yang tidak pernah datang terlambat. Itu menunjukkan dedikasi utama. Benar. Berarti orang yang mempunyai sense belonging terhadap pekerjaan itu, hatinya berbicara. Dan orang seperti ini dia nggak hitung-hitungan dengan pekerjaan, dengan gaji yang didapat. Jadi apalagi maaf kata kalau kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan membanggakan nih Tamara. Saya di Rehoboth sudah mungkin 12 tahun tidak pernah mendapat gaji dari GSKI. Tapi saya tetap melayani. Saya tetap melayani apalagi dengan kegiatan yang ditambah terlibat aktif dalam organisasi ini. Hati ini sebenarnya berontak, ngapain lu Santo kerja di lingkungan gereja. Nggak ada gajinya, tapi suara itu saya abaikan. Karena apa? Saya bekerja untuk Tuhan. Bagaimana membawa jemaat ini berubah semakin dekat
dengan Tuhan, tinggalkan dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Sering saya melayani kedukaan, kalau saya melayani ibadah kedukaan yang saya lihat yang meninggal itu lihat mukanya. Rata-rata memang di Rehoboth meninggal itu dengan muka yang cerah. Itu menandakan dia diberkati gitu loh. Dengan kebenaran mengantarkan jemaat masuk ke kekekalan itu, meninggalkan dunia dengan nyaman gitu loh. Nah sekali lagi, konkretnya kita harus menjadi teladan. Jaga kesucian hidup. Ya kalau melihat teman-teman kita melakukan pelanggaran, kita berontak gitu loh. Jangan lakukan itu. Kita harus menjadi teladan itu loh. Itu sinar Kristus ada di atas kita. Kita menjadi berhikmat Tuhan. Orang yang berhikmat, dia tidak pernah dimalukan oleh Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kita pada waktunya. Itu menjadi teladan, maksud saya menjadi berkat di tempat lingkungan kita kerja. Jangan mengeluh. Tempat kita kerja susah, justru kesempatan itu kita berkontribusi, kehadiran kita itu berdampak bagi perusahaan itu. Istilah saya itu, kita bekerja ada mata yang mengawasinya. Tuhan tidak menutup mata terhadap orang benar yang bekerja dengan sepenuh hati. Tadi Bapak menyinggung sedikit soal kita harus sabar, nanti dipromosikan pada waktunya. Apakah itu artinya kita nggak boleh ambisius Pak? Kita nggak boleh punya target dalam pekerjaan. Misalnya seorang karyawan yang baru lulus anak fresh grade itu biasanya punya target. Saya dalam 5 tahun tuh saya pengen jadi manajer, target saya. Kalau kayak gitu boleh nggak sih Pak? Saya pikir itu boleh, maksudnya itu orang yang mempunyai antusias semangat ya. Tapi balik lagi, lihat kemampuan kita. Maksud saya sabar menunggu promosi Tuhan, maksudnya begini Tamara. Kita jangan arogan gitu mengejar sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita harus berkaca terhadap kemampuan diri kita sendiri. Biasanya orang mengejar satu jabatan itu karena keinginan dia itu yang lebih dari kemampuan. Maksudnya gaji yang dia terima itu kurang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dia bagaimana berlomba-lomba mendapatkan posisi yang lebih besar. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang nonton program ini. Semakin tinggi seseorang jabatannya itu semakin besar tanggung jawabnya. Kalau semakin besar tanggung jawabnya dia tidak mampu, itu penyakit banyak datang ke tubuh dia. Dan kalau penyakit banyak, apalagi sering makan banyak, sering makan maaf kata ya babi hong yang berlemak-lemak, yang enak-enak itu cepat sekali meninggalkan dunia. Stres. Jadi kalau belum mampu jangan, apalagi masuk di posisi yang direktur. Enak ya posisi direktur satu perusahaannya ya, dikasih mobil, supir, fasilitasnya, gaji bukan rupiah dalam dolar, besar benar. Tapi risikonya tinggi. Gengsi itu Pak, Gengsi, gengsinya tinggi tapi ya. juga tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir untuk anak-anak muda mungkin tetap berusaha sesuai dengan porsinya, tapi jangan lupa meningkatkan diri juga ya Pak ya. Dengan semua ilmu yang didapat supaya memang dalam pekerjaan kita bisa berkontribusi secara lebih maksimal gitu ya Pak ya. Betul. Oke, sekarang saya mau tanya Pak Rudi nih. Jangan kelamaan bengong Pak, nanti Bapak nanti bingung. Nah Pak Rudi ini kan pemimpin, owner itu kan pemimpin paling tinggi lah di suatu perusahaan nih ibarat kata nih. Gimana sih Pak sebagai pemilik bisnis bersikap gini, pemilik bisnis seorang Kristen lagi. Apa yang harus Bapak lakukan sih supaya orang-orang lihat nih, ini orang-orang kan menyorot nih Pak Rudi nih Kristen, seorang pejabat gereja tapi pemilik bisnis. Apa contoh sih yang harus diberikan Pak Rudi kepada semua anak buahnya? Saya teringat waktu pertama kali sebelum saya berusaha. Seperti Pak Santo bilang, bagaimana kita dikasih semacam tanggung jawab. Sebelum tanggung jawab itu diberikan, saya pernah bekerja itu dari hal kecil. Hal kecil itu pernah saya
mungkin ini subjektif lah ya. Saya pernah dipercayakan seorang haji. Haji itu memberikan saya job. Itu dari kecil. Tapi karena salah atau bagaimana, haji itu waktu itu tahun sekitar 90-an. Itu bisa salah transfer senilai uang 300 juta ke saya. Dan saya pun bingung, nih uang apa? Saya tanya, Pak ini uang apa? Dia bilang, oh ya itu saya salah transfer. Oke, saya kembalikan, saya bilang. Yang saya kaget, jangan, kamu pakai uang itu. Saya bilang, Pak ini saya nggak pakai segini banyak. Saya bilang, saya nggak mau. Tapi haji itu bilang, kamu pakai. Nah, oke, saya bilang karena ini maksa, saya kerjakan bagian itu sampai sekian bulan saya kembalikan. Saya bilang, Pak ini terima kasih untuk pekerjaan ini. Artinya, kenapa saya bisa tiba-tiba dikasih uang sebegitu besar sedangkan saya nggak tahu dari mana. Dan saya mulai dari situ, akhirnya orang itu percaya memberikan saya satu job yang lebih besar lagi. Dan saya kelola, nah sampai hari ini saya merasa apa yang saya tabur itu yang saya tuai. Ada kesempatan saya bisa tidak mengaku orang-orang itu transfer saya. Tapi di sini saya melihat, oh ternyata kejujuran itu paling penting. Dari situ saya mulai berusaha sampai hari ini ada. Itu saya rasa bukan hanya cukup kerja keras. Banyak di luar sana orang bekerja keras tapi kok begitu-begitu aja. Tapi ternyata perlu kejujuran dan tanggung jawab yang besar. Sampai hari ini saya bisa memimpin perusahaan yang karyawan ratusan orang, tapi saya merasa bukan seorang pemimpin saja yang perlu saya buktikan, tapi seorang Kristen yang punya tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar memberi gaji, tapi teladan seperti itu. Menarik sekali, teladan yang harus diberikan ke semua orang di kantor. Betul. Karena seorang Kristen itu, apalagi sebagai pemimpin yang paling tinggi, seperti saya tadi katakan, disorot ya Pak ya. Benar. Apalagi tadi Bapak bilang sempat ada kerjasama, itu seperti kerjasama dong dengan Pak Haji itu ya. Iya. Terus Pak Rudi kembalikan uangnya, setelah itu dipercaya lagi. Iya. Jadi kuncinya komitmen, tanggung jawab, kejujuran, dan menjadi teladan. Benar. Begitu ya Pak ya, betul. Sebagai seorang yang memimpin di tempat kerja. Sekarang saya mesti tanya Pak Santo nih, Pak Santo boleh gak sih kita kalau sebagai pemimpin marah? Kristen gak nanti dianggap, ih orang Kristen katanya pejabat kok marah-marah gitu. Boleh gak sih Pak Santo? Sebenarnya Tuhan pun marah, Tuhan Yesus ketika melihat bait Allah dijadikan tempat jual beli. Tetapi di sini bagaimana kita marah yang berdampak, maksudnya gitu loh Tamara. Kalau pertanyaan Anda, boleh nggak marah? Boleh. Tetapi marahnya itu yang memberikan perubahan terhadap pelanggaran. Marah itu beda dengan orang yang temperamental gitu loh. Karena di keluarga ada konflik gitu ya, dibawa ke kantor, tim kerja yang nggak salah disalah-salahin gitu loh. Akhirnya jadi nggak sehat gitu. Bukan begitu maksudnya. Marah kita melihat sesuatu yang melanggar. Saya terus terang kalau di kantor alergi kalau melihat tim kerja yang di jam kerja itu tidak melakukan pekerjaan yang produktif, bukan pekerjaan kantor. Misalnya dia bisa nonton film Netflix di tengah jam kantor, waduh itu saya alergi, itu saya panggil, saya katakan yuk di sini itu digaji, di sini itu harus berkontribusi, saya marah gitu, yuk bisa gak merubah gitu. Nah balik lagi, boleh gak marah? Boleh, asal marah itu marah yang konstruktif ya, membangun gitu loh. Kalau kita melihat teman kita yang sudah melenceng, melanggar dari jalan Tuhan, kita nasihati dengan kasih. Nah, tapi harus digarisbawahi. Saya nggak tahu saya dengan Pak Rudi ya. Kalau saya marah pagi, siang udah nggak marah Pak. Tipe saya memang begitu, nggak dendam. Sama istri saya juga dia bingung kalau saya marah
jam 11, jam 12 sudah kita makan bareng. Bingung. Sebelum matahari terbenam ya Pak. Iya, maksudnya ini kok Masih orang lama. hebat juga gitu. Kadang-kadang orang kalau marah itu bisa ke personal, bisa dendam, bisa berhari-hari. Nah itu yang nggak boleh. Bisa kebawa kemana-mana ya. Iya. Berantem sama istri sampai kantor, dimarah-marahin anak buahnya yang nggak tahu apa-apa ya Pak ya. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya. Jangan ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau opposite-nya, opposite dari pertanyaan. Karena yang tadi sebagai seorang pemimpin, sekarang sebagai seorang bawahan nih, kita kerja nih. Kerja dengan baik, udah kerja jujur, udah kerja benar, tapi kok berasanya kita kok kayak dibully lama-lama, kok kita kayak dikerjain abis-abisan gitu sama pemimpin kita gitu, sama atasan kita kok kayak dimanfaatkan. Belum lagi rekan kerja yang akhirnya memfitnah kita, membuat kita kayaknya melakukan yang pekerjaan yang harusnya dilakukan bersama kita yang kerjakan, yang dapat nama teman kita. Itu kayak gitu gimana ya Pak? Reaksi kita sebagai seorang Kristen gimana menurut Pak Santo? Nah itu sebenarnya salah satu proses ya, proses pembentukan yang dari tidak nyaman, maksudnya yang nyaman jadi nggak nyaman gitu loh, untuk membentuk karakter kita. Kalau kita nggak tahan uji nggak bisa mendapatkan posisi promosi. Intinya gini, saya kan sebagai pengajar Tamara, saya sering katakan ke para mahasiswa-mahasiswi jangan pernah alergi terhadap ujian. Justru ujian itu adalah meningkatkan, menaikkan level Anda di posisi tertentu. Demikian juga kalau bekerja, jangan pernah berpikir kita kerja sebagai karyawan bayaran. Kalau orang yang berpikir demikian, dia hanya pulang misalnya datang jam 8, pulang jam 5, itu jam 8 kurang 5 menit baru datang, jam 16.50 udah siap-siap pulang. Nggak ada hitungan, ada kerjaan banyak, nggak mau lembur, kalau lembur pun harus dibayar, selalu hitung-hitungan. Dan orang seperti itu sebenarnya nggak layak bekerja. Jadi nggak bisa berkontribusi, nggak memiliki gitu loh, nggak ada hati untuk mengasihi perusahaan itu. Sense of belongingnya nggak ada. Nggak ya, ada Pak, ya? itu. Nah orang seperti ini sebenarnya harus di coaching Pak Rudi. Ya kalau perlu Setuju, Pak. Dibaptis ulang. Supaya dia bisa berubah gitu. Benar. Kalau Pak Rudi sendiri gimana nih? Saya pertanyaannya sekarang kalau Pak Rudi kan sebagai pemilik perusahaan, nggak ada sih yang berani marah-marahin si owner gitu ya, yang masa anak buahnya marah-marahin bosnya gitu. Cuman pasti ada dong gesekan terhadap let's say customer atau bahkan kompetitor. Sikap hati Pak Rudi, saya nggak ngomong secara fisik ya, maksudnya harusnya kan kita tetap harus baik gitu. Tapi sikap hati yang benar kalau mendapatkan gesekan begitu, menurut Pak Rudi gimana? Saya sering dapat omelan dari customer, komplainan. Padahal itu bukan kesalahan yang saya buat. Itu kesalahan orang-orang saya. Tapi saya terima. Ya biasalah kalau customer itu kalau marah, keluarlah kata-kata yang gak enak. Sebenarnya dalam hati itu ikut balik marah. Ini karyawan saya yang bikin salah, kenapa saya yang kena gitu kan. Tapi saya mikir di sini, mereka bekerja juga khususnya karyawan saya tidak mau berbuat kesalahan. Mereka tidak merencanakan kesalahan tersebut. Tapi mungkin terjadi. Jadi saya sebisa mungkin bicara sama mereka. Kamu yang bikin salah, saya yang kena. Saya bicara dari hati ke hati. Saya sering meeting seperti itu, saya bilang coba yuk ke depan kita perbaikin. Tentu dengan bahasa kasih tapi juga sedikit menyentil ke mereka bahwa kalau sering seperti ini akan ada efek. Efek customer kita akan jerak untuk membeli produk kita lagi. Nah, pelan-pelan mereka mengerti dan sedikit demi sedikit kesalahan itu akan berkurang. Dan puji Tuhan belakangan ini kesalahan itu sedikit hilang. Seperti itu. Sedikit hilang maksudnya masih ada Tetap aja ada ya? kesalahan. Okay. Ini mungkin yang tadi Pak Santo maksudkan dengan coaching ya Pak ya? Emang coaching itu perlu ya Pak ya? Cara supaya dia insaf tuh Pak Rudi baptis ulangnya itu ditekan tenggelam sama beberapa menit. Jadi dia berasa beberapa jam kali ya Pak. itu bahaya itu pasti Pak. berubah.
Oke, baik, menarik sekali ini perbincangan kita nih Pak Sato dan Pak Rudi. Mungkin untuk penutup pertanyaan terakhir deh, sedikit aja. Kita tadi dengar tentang Pak Rudi ngomong dapat bantuan dari Pak Haji. Berarti sebenarnya kan kita kerja tuh nggak melulu di lingkungan Kristen. Kita tuh kerja di lingkungan yang majemuk, banyak agama-agama lain atau bahkan ada orang yang nggak percaya Tuhan juga. Kita harus menonjol dong Pak ya sebagai orang Kristen, namanya juga mau jadi berkat ya Pak ya. Menurut Pak Santo di antara orang-orang ini yang memang secara etika tuh mereka juga jujur loh Pak. Mereka juga kan orang-orang juga banyak yang kerja dengan profesional, jujur, baik. Apa sih yang harus kita tampilkan bahwa kita nih orang Kristen yang benar-benar menjadi berkat? Gimana Pak? Pertanyaannya menggigit sekali Pak, itu Tamara ya. Di kantor saya itu ada persuan doa. Kebetulan saya sebagai koordinatornya. Saya tidak meminta orang Kristen untuk hadir dalam ibadah itu. Kebanyakan orang non-Kristen pun boleh hadir. Dan ada beberapa orang yang berkata ke saya, Pak Santo jangan mengkristenkan orang non-Kristen. Saya bilang tidak. Coba tanya orang yang non-Kristen itu kenapa dia datang. Setelah ditanya dia katakan bagus kok itu pendeta khotbah, saya tetap tidak menjadi orang Kristen tapi firmannya itu loh sesuatu filosofi yang bisa mengubah gaya hidup saya. Bagaimana saya bisa berdampak di perusahaan tempat saya bekerja. Dengan kata lain Tamara, memang ujian terbesar kita bagi Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan melalui talk show ini, ujian kita sebagai Kristen bukan kita hanya berada di tengah-tengah Kristen, berada di lingkungan gereja, bukan hanya di situ, tetapi di tengah-tengah orang yang non-Kristen kita bisa memiliki integritas seperti berada di komunitas Kristen. Kita bisa membawa jati diri kita itu. Ibaratnya begini, saya sering memberi ilustrasi begini Tamara. Seperti gabus Bapak Ibu ya. Gabus itu, gabus tahu ya gabus. Coba Bapak Ibu tenggelamkan di dalam air, lepas lagi. Gabus itu tidak pernah bisa tenggelam 100% di dalam air dan bisa di atas air 100%, tidak bisa. Gabus itu sifatnya dia bisa adaptasi, bisa ada di tengah, di dalam air setengah, bisa ada di atas air setengah. Maksudnya apa? Gaya adaptasi seperti itu sebagai orang Kristen bisa menyesuaikan, kecuali ikut berbuat dosa, itu kita jangan. Tapi kalau kita bersosialisasi, teman-teman badminton saya rata-rata non-Kristen. Tapi ada satu kata yang sering dia katakan kepada saya bisa merinding loh Pak Rudi. Dia katakan, hei ini pendeta. Apa yang dia katakan selalu benar. Wih, kok dia bisa tahu ya? Jadi apa yang Santo katakan itu selalu benar. Dan itu mengintrospeksi diri saya sendiri. Oh iya, saya harus menjadi saksi, menjadi teladan di tengah-tengah mereka. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Perlu perjuangan panjang. Dan satu ayat yang saya harus bagikan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan program ini tercatat dalam Amsal 10 ayat 22. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maksudnya kalau kita mau mengejar, kita mau menjadi kaya, kalau bukan Tuhan yang berkehendak enggak bisa. Enggak bisa. Justru sebaliknya, kalau kita sekarang kaya, dalam arti kaya dari hal materi, kekayaan itu harus kita bagikan kepada rekan, teman, apalagi keadaan susah gini kita berbagi. Dalam GSKI juga ada berbagi kasih, kita bagi. Itu menjadi berkat. Itu menjadi berkat yang luar biasa. Apalagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, waduh itu hormati dia lah selagi dia masih hidup, jadikan berkat. Itu yang saya bagikan. Amin, makasih Pak. Last word mungkin. Baik, kita sudah berbincang-bincang
Cukup lama tak terasa ya, waktu sudah berakhir, kita berada di penghujung acara ini. Pesan saya bagi Anda rekan dewasa muda, hargailah kedua orang tua Anda yang masih hidup. Hargai mereka. Maksudnya perhatikan mereka. Kita berada seperti ini karena jeripaya orang tua itu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Bagi kita orang-orang tua, pesan saya, bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan apapun yang kita mampu. Minimal kita bisa berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan, khususnya dalam lingkungan GSKI, gembala sidang senior kita dan semua timnya bergumul untuk itu. Biar di mana kita ada, kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini. Saya mau berterima kasih pada Pak Santo, pada Pak Rudi. Luar biasa sekali yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengikuti akun-akun media sosial kami, yaitu di YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Nanti akan ada di akhir acara, dan saya berharap Bapak Ibu terus mendukung GSKI Gajah Mada, baik dalam acara-acara online semacam ini ataupun dari melalui media-media sosial. Dan kita bertemu lagi di acara selanjutnya, di perbincangan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.